Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menyampaikan kultum terkait keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan menghatamkannya banyak dilakukan oleh umat muslim selama bulan Ramadan, di mana Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, dan di bulan Ramadan pula banyak orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar tersebut merupakan malam penuh kemuliaan dan keberkahan, yakni pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, sebagai umat muslim dianjurkan untuk selalu melakukan amal soleh dan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Ramadan sangat istimewa, salah satunya karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Karenanya Ramadan sering dijadikan sebagai bulan membaca Al-Quran. Umat Islam dalam menjalani ibadah puasa Ramadan banyak yang mengisi hari-harinya dengan membaca dan memahami Al-Quran. Banyak keutamaan dari membaca dan memahami Al-Quran. Pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Dan Abu Amamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis Bukhari Muslim. Keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, tidak boleh bersedih, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berikan dua pahala. Rasulullah bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat satu kaum dengan kitab ini, kitab Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam literatur hadis lain dijelaskan juga tentang keutamaan membaca Al-Quran, antara lain bahwa Allah akan menurunkan ketenangan, rahmat, dan memuji suatu kaum yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, serta malaikat akan melingkarinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah menjadikan untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang berada di dekatnya. Nah, dari Abu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu
yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis Tirmizi 2872. Pemirsa yang budiman, oleh karena itu mari isi Ramadan dengan membaca dan menghatamkan Al-Quran serta memahaminya. Baik jamaah sekalian, yang pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.